Exit mandiri itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dibalak oleh majikannya atau oleh syarikahnya. Dan Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Ujang Maulana. Oke guys, mengenai perkembangan dan situasi tentang edukasi mengenai TKW dan TKI Arab Saudi, TKI kaburan dan TKI resmi. Nah, yang kita akan bahas di sini yaitu TKI dan TKW kaburan atau TKI ilegal. Nah, mengenai exit mandiri, pisah jarah dan pisah amil manjiliyah. Nah, di sini ada peristiwa atau pengalaman sebagian teman-teman kita yang telah mengalami pemulangan atau pulang melalui exit mandiri, tarhil, seperti itu. Karena dua metode ini, metode exit mandiri dan tarhil atau menyerahkan diri melalui kepolisian Arab Saudi, dua hal ini yang sering menjadi solusi buat TKI kaburan untuk kembali ke tanah air tercinta, yaitu tanah air kita, Indonesia. Namun di sini sering ditemukan teman-teman kita yang susah karena ketika pulang melalui tarhil itu mental atau yang belum dibalak. Nah, kita akan bahas mengapa tidak semua orang itu lolos dari basma atau sumesi. Yang pertama, orang tersebut belum dibalak. Yang kedua, mempunyai kasus atau terkait dengan kriminal. Yang ketiga, yaitu tadi pisah amil manjiliyah. Tiga hal ini sering ditemukan oleh teman-teman kita yang susah untuk kembali ke tanah air kita. Karena pada dasarnya yang namanya untuk syarat untuk kembali ke tanah air, baik exit mandiri maupun melalui jalur tarhil, yang pertama syaratnya harus dibalak. Yang kedua, tidak mempunyai kasus seperti kasus kriminal dan kasus lainnya. Namun kasus ini tergantung majikan, karena terkadang orang itu tidak mempunyai kesalahan tapi majikannya mengkasuskan atau melaporkan dengan tuduhan ia mencuri dan lain-lainnya. Di situ kita juga sering mendapatkan teman-teman kita yang kesusahan untuk pulang. Tidak terkadang teman-teman kita itu dibalaknya balak surto. Nah, balak surto ini sangat susah untuk kembali karena pada dasarnya orang ini mempunyai tanda merah atau plat merah di dokumennya, dokumen identitasnya. Seperti itu teman-teman. Untuk pisah amil manjiliyah kadang bisa lolos, kadang juga bisa mental. Nah, alasannya kenapa bisa mental dan lolos, karena menurut sebagian informasi yang saya ketahui atau yang saya dapatkan, bahwasanya pisah amil manjiliyah itu, misalnya exit mandiri, untuk exit mandiri pulang melalui jalur exit mandiri atau KJRI atau KBRI, itu tidak bisa memprosesnya karena pisah amil manjiliyah itu tergantung kebijakan majikan. Kalau nggak salah seperti itu.
Karena yang mempunyai wewenang bukan dari pihak kita atau bukan pihak dari Indonesia, namun itu tergantung kebijakan pemerintahan Arab Saudi, karena yang mempunyai wewenang itu adalah pribumi. Kalau untuk bisa ambil mencelia, basmanya itu harus di luar. KBRI dan KJRI tidak bisa memproses. Kenapa? Bukannya tidak bisa memproses, KJRI bisa saja untuk memproses. Namun di sini kita sebagai konsumennya harus mempunyai kesabaran dan kepercayaan penuh terhadap pemerintahan kita, yaitu KJRI dan KBRI, kalau memang mau exit mandiri. Karena pada dasarnya untuk exit mandiri yang diprioritaskan adalah yang pertama orang sakit, yang kedua lansia, yang ketiga anak kecil. Nah, untuk anak kecil sekarang untuk sementara tidak bisa diproses untuk melalui KJRI, namun harus melalui basma dari luar, yaitu harus ke Sumesi, harus melalui kepolisian untuk ambil basmanya. Dan harganya sekarang juga tidak main-main, sekitar 3.000-an kalau untuk basma. Itu informasi saya dapatkan dari teman saya sendiri yang mau memulangkan istrinya bersama anaknya. Seperti itu teman-teman. Kenapa terkadang orang itu bisa mental, dan ya, teman-teman, saya sudah bayar besar untuk pulang tapi saya mental katanya. Nah, untuk bisa ambil mencelia, nah basmanya harus dari luar. Terkadang untuk bisa ambil mencelia itu bisa mental, kadang bisa lolos. Nah, untuk teman-teman nih, kalau misalnya ada teman-temanmu atau teman kita yang sama bisa ambil mencelia dan kebetulan sama dengan Anda yang mau pulang bisa ambil mencelia juga, kemudian temannya sudah lolos. Nah, di situ kalian harus cepat-cepat untuk ikut program basma tersebut, karena untuk bisa ambil mencelia itu tidak selamanya bisa lolos, tergantung program. Misalnya hari ini ada program untuk bisa ambil mencelia untuk basma, nah di situ berarti kalian semua yang untuk bisa ambil mencelia otomatis kalian akan bisa lolos. Tapi kalau misalnya tidak ada program untuk bisa ambil mencelia, kalian itu tidak akan bisa lolos karena tidak ada programnya. Karena untuk bisa ambil mencelia itu harus menunggu program dari pemerintahan Saudi. Apabila ada rusuh, nah di sini kalian bisa untuk melakukan basma untuk bisa ambil mencelia. Tapi kalau selain bisa ambil mencelia, kalian bisa aja lolos. Karena untuk program bisa ambil mencelia itu sangat tidak tertentu teman-teman. Kadang ada, kadang enggak. Makanya di situ teman-teman, ketika kalian melalui calo untuk pulang dan untuk yang tidak lolos, jangan menyalahkan mereka sebagai calo, karena mereka hanya bisa mengurus kalian. Tapi salah juga sih, kalian salah, calonnya juga salah. Harusnya kalian harus mempunyai informasi yang detail. Kalau untuk mau pulang harus banyak bertanya ke sana ke kemari, karena pada dasarnya untuk calo juga harus mempunyai wawasan dan harus mempunyai segudang informasi dari pihak tertentu. Seperti teman-teman, jangan asal untuk memulangkan, dan jangan pernah untuk teman-teman apabila melalui calo jangan pernah mengeluarkan uang duluan. Atau misalnya kalian tanya berapa keluar uangnya, 6.000, nah kalian kasih uang 6.000. Jangan seperti itu. Kalau misalnya, karena untuk exit mandiri itu ada prosesnya step by step, karena kebanyakan kalian itu tertipu. Jangan sampai kalian udah bayar besar, pas kalian udah terbang, udah dijanjikan terbang, nomor kalian malah diblok. Kan yang rugi kalian sendiri teman-teman. Kalau yang enak seperti ini, misalnya ada seseorang nih, bukan calo sih, ada seseorang yang mau antar kalian untuk ambil basma ke Sumesi. Nah, di sini
orang itu pasti amanah. Kalian harus percaya karena uangnya kalian yang pegang, bukan mereka. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau bimbing kalian, mau antar kalian untuk ambil basma kosmesi, kalian juga harus mempunyai pikiran, harus mempunyai tanda jasa, harus dan jangan harus ngerti lah, intinya harus ngasih, karena perjuangan orang itu tidak mudah seperti itu. Karena yang untuk exit mandiri itu yang susah itu ambil basma. Kalau sudah ambil basma, nah di situ kalian juga harus mempersiapkan untuk beli tiket, karena untuk exit mandiri setelah beres basma itu tidak ada selang waktu 3 sampai seminggu ke belakang. Kalau untuk exit mandiri kalian minimal harus pegang itu 6.000 nih. Misalnya basma 2.000. Nah, apabila kalian ada garamah dendaan 500 berarti 2.500. Nah, berarti basmanya sama garamah 2.500. Nah, apabila selain itu kalian cuman bayar taksi bolak-balik ke Sumesi dan memberikan tanda terima kasih terhadap orang yang antar kalian. Selebihnya itu beli tiket. Berarti jika dihitung, misalnya ke Tarhil nih, apa ke Sumesi bolak-balik paling 200 atau 150 taksi doang ini. Untuk basmanya 2.500 atau 2.000, berarti udah 2.200. Kemudian garamanya 500, berarti udah 2.700. Nah, selebihnya setelah kalian ambil basma dan bayar taksi bolak-balik untuk ke Sumesi sebesar 2.700 atau 3.000-an lah. Untuk jajan juga kalian harus diperhitungkan. Nah, setelah habis yang 3.000, kalian harus pegang 2.000 lagi, otomatis kan 5.000 nih. Kalau misalnya kalau misalnya harga tiketnya 1.500, berarti kalian punya sisa 500 untuk bekal perjalanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman, hanya itulah untuk informasi yang saya ketahui untuk teman-teman yang mau exit mandiri atau pulang melalui melalui Tarhil. Dan untuk teman-teman yang mentah, itulah informasi yang saya dapatkan. Semoga informasi ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman, khususnya yang TKI TKW Kaburan. Nah, apabila ada yang belum dimengerti untuk teman-teman yang mau dipertanyakan kembali, silahkan melalui kolom komentar ya. Nanti insya Allah akan saya jawab melalui video berikutnya. Oke, hanya itulah teman-teman untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe buat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.